Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, berjumpa kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai Quasi Experimental Designs atau desain penelitian kuasi. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Desi Ramadhani, Erni Lestari, Anissa Latifani Amiroh, Astrid Nur Aktavia, dan Zahra Sabana. Adapun subbahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini antara lain yang pertama, steps of quasi experimental design atau langkah-langkah dari desain penelitian kuasi. Kedua, the matching only experimental design atau desain penelitian matching only. Dan yang ketiga adalah counterbalance designs atau desain berimbang atau desain rotasi. Yang pertama yaitu steps of quasi experimental design atau langkah-langkah dari desain quasi eksperimental. Sebelum kita mengetahui apa saja langkah-langkah dari desain quasi eksperimental, akan lebih baiknya dulu kita mengetahui apa itu desain quasi eksperimental. Desain quasi eksperimental adalah bentuk desain eksperimen yang merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengkontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit untuk mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen misalnya, sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk melakukan eksperimen dan sebagian lainnya tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja yang baru dan sebagian lainnya tidak. Nah, untuk melakukan metode eksperimen kuasi, para peneliti melakukan langkah-langkah sebagaimana yang terdapat pada kerangka eksperimen seperti yang tertera pada gambar di samping ini ya. Nah, langkah-langkah metode kuasi eksperimental yang dapat peneliti lakukan yaitu yang pertama, mengujikan soal pretest kepada peserta didik pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Lalu yang selanjutnya, hasil dari pretest dan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diujikan dengan uji beda yaitu uji T untuk mengetahui tidak adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, setelah teruji kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak memiliki perbedaan, maka kedua kelas tersebut dapat dilakukan proses pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran masing-masing di kelas. Bila hasil tes uji beda menyatakan adanya perbedaan, maka eksperimen tidak bisa dilanjutkan. Lalu, setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran, selanjutnya langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian post-test. Nah, setelah diujikan post-test, maka hasil dari post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol diujikan kembali dengan uji beda, yaitu uji T, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan secara signifikan. Lalu langkah yang terakhir adalah mengujikan proses pembelajaran dengan menghitung skor gain dan uji beda pretest dan post-test untuk mengetahui bahwa proses bermakna secara signifikan dan dapat tidaknya meningkatkan hasil belajar. Nah, selain langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, perlu diingat bahwa desain kuasi eksperimental tidak termasuk penggunaan penugasan acak. Para peneliti yang menggunakan desain ini lebih mengandalkan teknik lain untuk mengendalikan atau setidaknya mengurangi ancaman terhadap validitas internal. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain kuasi eksperimental, yaitu diantaranya adalah desain penelitian matching only dan counterbalance design yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Desain penelitian matching only. Desain ini berbeda dengan desain random assignment with matching atau penugasan acak dengan pencocokan, yang mana desain ini tidak menggunakan penugasan acak. Peneliti melakukan pencocokan dengan subjek dalam kelompok eksperimen dan kontrol pada variabel tertentu. Desain ini tidak memiliki jaminan adanya kesetaraan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena meskipun dicocokkan, subjek sudah berada dalam satu kelompok utuh dan tidak dilakukan penugasan acak.
Pada desain ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapat perlakuan yang berbeda. Individu yang menerima satu perlakuan dicocokkan dengan individu yang menerima perlakuan lainnya. Perhatikan ilustrasi yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Yang di dalam kotak paling kiri merupakan sampel wanita yang dipilih secara acak kemudian dijodohkan sehubungan dengan nilai indeks prestasi kumulatifnya. Satu member dari setiap pasangan diletakkan pada kelompok eksperimen dan satu yang lain pada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menerima pelatihan matematika, sedangkan kelompok kontrol tidak. Kemudian akan dilihat pengaruh pemberian pelatihan matematika terhadap nilai indeks prestasi kumulatifnya. Tipe dari desain penelitian matching only. Nah, tipe dari desain penelitian matching only itu ada dua. Yang pertama ada the matching only post-test only control group design. Yang kedua itu ada the matching only pre-test post-test control group design. Nah, untuk yang pertama yaitu the matching only post-test only control group design, itu untuk rancangannya bisa teman-teman lihat pada tabel pertama yang ada di layar teman-teman semua. Di situ ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen dan yang kedua ada kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok eksperimen bagian matching itu MR, kemudian eksperimen sendiri itu X1 dan post-testnya itu adalah O. Kemudian untuk kelompok kontrol untuk bagian matching itu MR, kemudian eksperimen itu X2 dan untuk post-testnya itu adalah O. Nah, bentuk desain penelitian ini itu baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu tidak dipilih secara random. Nah, dalam desain ini baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu nantinya akan dibandingkan. Kemudian yang kedua itu adalah the matching only pre-test post-test control group design. Nah, untuk rancangannya dapat teman-teman lihat pada tabel yang kedua di layar teman-teman ya. Nah, itu ada dua kelompok juga. Yang pertama ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hanya saja di sini ada dua tes, yaitu yang pertama ada pre-test dan juga post-test. Nah, untuk kelompok eksperimen itu sendiri, untuk yang pre-test itu O, kemudian untuk matching itu MR, dan eksperimen itu X1 dan post-test itu sendiri O. Kemudian untuk kelompok kontrol, untuk pre-testnya sendiri itu adalah O, kemudian matchingnya itu MR, dan eksperimen itu X2 dan post-testnya sendiri itu O. Nah, dalam desain ini ya, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol itu memiliki karakteristik yang sama atau bisa disebut sebagai homogen. Tetapi untuk pengambilan kelasnya itu tidak dilakukan secara acak atau hanya satu karakteristik saja. Nah, dalam desain ini kedua kelas itu diberi tes awal ya, yaitu pretest tadi dan juga dengan tes yang sama. Kemudian setelah itu kelas eksperimen ini ya, kita misalkan diberi perlakuan X1, sedangkan kelas kontrol itu diberi perlakuan dengan X2. Kemudian untuk nanti beberapa saat kemudian itu kedua kelas ini akan dites ulang dengan tes yang sama sebagai tes akhir atau post test. Hasil kedua tes akhir itu dibandingkan atau diuji perbedaannya. Dengan demikian antara tes awal dengan tes akhir ini itu jika pada masing-masing kelas itu memiliki perbedaan yang berarti atau signifikan, maka pada kelas eksperimen ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh perlakuan yang diberikan. Selanjutnya yaitu counterbalance design. Counterbalance design atau desain berimbang atau desain rotasi. Desain berimbang mewakili teknik lain untuk menyamakan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Dalam desain ini, setiap kelompok dikenakan semua perlakuan, berapapun jumlahnya, tetapi dalam urutan yang berbeda. Contoh diagram untuk desain counterbalance yang melibatkan 3 perlakuan adalah sebagai berikut. Kelompok pertama yaitu X1, O1, X2, O2, X3, O3. Kelompok 2, X2, O2, X3, O3, X1, O1. Kelompok 3, X3, O3, X1, O1, X2, O2 dengan keterangan X1 sama dengan perlakuan 1,
X2 perlakuan 2, X3 perlakuan 3, O1, 2, 3 adalah post-test setelah perlakuan. Nah, masuk ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu mengenai langkah-langkah desain counterbalance. Nah, ada pun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menetapkan 2 kelompok atau lebih untuk dieksperimen. Kemudian yang kedua, melakukan eksperimen. Misalnya, ada eksperimen tentang efektivitas 2 macam metode mengajar, dan tiap metode itu dieksperimenkan masing-masing 2 kali, sekali pada kelompok pertama dan sekali lagi pada kelompok kedua. Nah, yang ketiga yaitu mengetes setiap kelompok setelah diberi setiap jenis perlakuan. Kemudian yang keempat itu mencari rata-rata dari setiap kelompok yang mengalami tiap jenis perlakuan. Kemudian yang kelima yaitu mencari perbedaan rata-rata, kemudian dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Baik, langsung saja kita perhatikan ke contohnya ya. Nah, di layar teman-teman itu sudah ada tabel. Nah, di tabel itu ya ada penelitian 1 dan juga penelitian 2, di mana kedua penelitian itu dilakukan terhadap 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, mari kita ke penelitian 1 terlebih dahulu. Nah, dari penelitian 1 itu untuk kelompok pertama itu pada minggu 1 sampai 4 dengan metode X sama dengan 12, kemudian minggu 5 sampai dengan 8 dengan metode Y itu sama dengan 8. Kemudian untuk kelompok keduanya yaitu pada minggu 1 sampai ke 4 itu metode Y sama dengan 8, dan minggu ke-5 sampai ke-8 itu metode X sama dengan 12. Nah, dari sini dapat kita hitung ya rata-ratanya. Untuk metode X itu pada penelitian 1 sama dengan 12, sedangkan untuk metode Y sendiri sama dengan 8. Kemudian kita lihat lagi ke penelitian yang kedua. Penelitian kedua untuk kelompok 1 itu pada minggu 1 sampai ke 4 itu dengan metode X sama dengan 10, sedangkan untuk minggu ke-5 sampai 8 itu dengan metode Y itu sama dengan 6. Kemudian untuk kelompok kedua itu pada minggu 1 sampai ke 4 dengan metode Y itu sama dengan 10, kemudian pada minggu ke-5 sampai ke 8 dengan metode X sama dengan 14, sehingga rata-rata dari metode X itu sendiri sama dengan 12, sedangkan metode Y itu sama dengan 8. Nah, interpretasi dalam penelitian 1 itu jelas bahwa metode X itu lebih unggul untuk kedua kelompok terlepas dari urutan yang berbeda. Namun interpretasi pada penelitian kedua itu jauh lebih kompleks yang secara keseluruhan, di mana metode X itu tampak lebih unggul dengan jumlah yang sama seperti pada penelitian yang pertama. Pada kedua penelitian ini rata-rata keseluruhan untuk X itu adalah 12, sedangkan untuk Y sendiri itu sama dengan 8. Namun pada penelitian kedua itu tampak bahwa perbedaan antara X dan Y tergantung pada paparan sebelumnya ke metode lain. Kelompok 1 itu tampil jauh lebih buruk pada metode Y ketika terkena perlakuan dari metode X terlebih dahulu. Kemudian kelompok kedua itu jauh lebih baik pada metode X ketika setelah terkena perlakuan dari metode Y itu sendiri. Cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.